balik lagi sama aku Yeyen Desti. Hari ini aku mau storytelling. Aku mau cerita tentang proses lahiran anak aku sambil kita mewarnai muka. Jadi buat informasi, aku itu udah punya anak satu. Jadi waktu aku hamil itu HPL aku tuh sebenarnya tanggal 27 akhir Januari, kalau enggak awal Februari. Nah, tapi akhirnya si Dede ini enggak sabar dan pengen cepat keluar. Jadi tanggal 27 itu aku udah mulai kontraksi tuh. Enggak kontraksi malah. Itu tuh aku tiba-tiba pecah ketuban. Terus karena aku panik, aku buru-buru ke rumah sakit. Nana Ninu, akhirnya aku sampai rumah sakit ya. Itu aku ditemenin sama kakakku. Karena suami aku tuh waktu itu kerja shift malam. Nah, tapi itu aku belum kerasa apa-apa ya, baru bocor aja gitu, baru rembes. Tapi kan karena takut kenapa-napa, jadi aku ke rumah sakit. Nah, setelah itu ternyata nggak ada pergerakan si bayi ini ya. Jadi malam itu aku tuh cuma tiduran aja, tapi udah disuruh rawat inap, udah nggak boleh kemana-mana dan nggak boleh turun dari rumah sakit, nggak boleh turun dari kasur, benar-benar harus tiduran gitu karena takutnya cairannya keluar terus kan, cairan ketubannya, jadi itu bisa bahaya banget. Nah, lanjut hari kedua diputuskan aku mau pacu, dikasih obat pacu gitu biar ada kontraksi kan. Dan obat pacu itu ternyata jadi kayak satu tablet itu dibagi 4. Setiap sesinya itu dia dibagi-bagi lah. Nah, aku sesi pertama dikasihkan itu yang potongan itu, seperempatnya itu. Nah, aku dikasih lah si seperempatnya itu. Nah, ditunggu tetap nggak ada pergerakan nih, nggak mules, nggak apa. Terus tapi kerasa sih sedikit, tapi pembukaannya itu baru satu terus sampai obat kedua itu tuh pembukaannya lama banget pokoknya. Tapi udah sakit banget, aku udah melilit banget. Aku sampai astagfirullah, udah gak kuat banget ya, sampai aku pengen jambak suami aku ya. Waktu itu suami aku udah datang, udah nemenin aku di rumah sakit. Itu aku udah pengen mukulin, pengen jambakin, pengen nyubitin, pengen gigit segala macam karena sakit banget. Aku udah astagfirullah, aku udah gak kuat ya. Tapi lagi sakit mules guys. Aku mules, itu subuh aku mules. Dan aku kan nggak boleh turun dari kasur ya, dan emang harus pakai pispot gitu, mau pipis mau buang air tuh itu harus di situ, nggak boleh kemana-mana, emang harus di situ. Ya udah, akhirnya aku buang BAB aja di situ kan, tempat tidur. Aku pakein pembalut itu, itu aku udah mules banget, udah nggak ketolongan lah, udah pokoknya mules. Terus suami aku suruh buang. Itu pokoknya itu part terlucu sih, itu lucu banget. Terus sebenarnya ada yang lucu lagi, cuma aku nggak mau cerita karena takut dimarahin instansinya ya. Pokoknya itu aja hal lebih lucu lagi lah. Dan akhirnya dia buang. Nah,
itu aku masih sakit banget ya, udah itu masih kerasa sakit. Tapi pas dicek itu belum ada pembukaan sama sekali, itu benar-benar jadi aku cuma sakit-sakit doang, udah ngerasain sakit banget tapi nggak ada pergerakan. Ya udah akhirnya itu udah masuk obat kedua dan aku udah nggak kuat lagi, aku udah aduh tolong, aku udah nggak kuat, pokoknya aku konser lah. Malam itu aku konser, bener-bener konser. Aku udah nggak tahu malu, kayaknya udah nggak lihat orang lah. Pokoknya aku sakit, pengen nggak tahu lah, pokoknya rasanya nggak bisa dijelasin guys. Itu rasanya tuh belum ada namanya, pokoknya sakit banget. Terus sama si bidan rumah sakit tuh ditenangin lah, bilang emang kayak gitu bu, emang kayak gitu kalau lahiran. Pokoknya tapi aku udah gak mau denger ya, aku terus-terusan teriak-teriak tuh sakit. Akhirnya ya sampai tengah malam, karena si ini nggak ada pembukaan ya, pembukaan tuh lama banget nih, itu masih pembukaan di jam berapa, di jam 3an itu masih pembukaan 6 atau 7 ya, 6 atau 7 ya, sampai pagi tuh nggak nambah ya. Akhirnya diputuskanlah sesar. Nah waktu sesar itu kan aku udah denger apa ya, kayak katanya pas suntik epidural itu kan sakit banget katanya gitu ya, terus dipasang kateter katanya sakit banget juga ya. Kalian tahu nggak, aku nggak ngerasain apa-apa, udah nggak sakit, udah nggak ngerasain apa-apa lagi karena ya emang udah sakit, dari SCT-nya udah sakit, emang aku udah sakit. Jadi mau disuntik epidural, masukin kateter itu udah nggak kerasa apa-apa ya. Nani akhirnya keluarlah si dede bayi kan. Itu udah selesai aku lahiran itu ya, udah selesai operasi. Badan dingin banget guys, dingin menggigil, itu aku menggigil. Dia itu ngantuk pol karena aku semalaman itu kan aku konser kan, jadi itu aku ngantuk pol, pengen rasanya tidur. Tapi sama si perawatnya tuh dibilang, bu jangan tidur ya, nanti aja tidurnya, katanya kayak gitu. Akhirnya aku udah selesai kan, udah aku masuklah ke ruang rawat ya. Aku masuklah ke ruang rawat kan akhirnya, karena udah selesai ketemu bayi. Nah di situ penyiksanya belum selesai guys. Di situ aku masih harus tahan sakit lagi waktu aku mau bangun dari tempat tidur, karena kan itu kan kita kan di bius total ya, bius setengah gitu. Bagian kaki itu aku udah belum ngerasain apa-apa, bener-bener gak ngerasain apa-apa, jadi mati rasa aja gitu. Nah terus nggak lama kan, udah berapa jam gitu, emang kita harus belajar balik ke kanan, balik ke kiri gitu. Nah itu sakitnya luar biasa, apalagi pas mau bangun di tempat tidur itu kayak perut itu udah kayak mau rontok gitu, bener-bener kayak mau rontok si perut, ya ampun, bener-bener aduh sakit banget lah. Tapi kan emang dipaksa kan, karena takutnya ada penggumpalan darah kan, jadi ya udahlah aku paksain, bener-bener aku paksain ya, karena aku juga pengen cepat pulang juga kan.
nggak mau di situ terus gitu. Jadi ya udah aku mau nggak mau paksain ya cepet pulang juga. Akhirnya aku di rumah sakit itu total aku di rumah sakit itu kayaknya 5 harian deh. Kayaknya 5 harian aku sampai dari masuk sampai keluar itu aku 5 harian. Nah, sebelum aku pecah ketuban, sorenya tuh aku habis makan durian guys. Kalau kata orang tua sih itu penyebabnya gitu, karena orang hamil katanya nggak boleh makan si durian gitu. Padahal aku makan cuma berapa biji guys, cuma 2 biji doang, tapi itu bisa, ya ampun, aku langsung nggak tahu bener atau enggak, cuman ya kayak gitu ya. Moga-moga sih nggak bener ya, karena ya emang ini aja, maksudnya semoga sih emang jadwalnya mau keluar aja sih adiknya ya, bukan karena gara-gara si durian ya. Karena emang itu aku lagi pengen banget, durian. Jadi suami aku beliin, ternyata malamnya langsung kayak gitu. Cuman ya udahlah gitu, ya nggak tahu bener apa enggak ya. Tapi pokoknya kalian kalau yang mau hamil gitu ya, yang mau melahirkan gitu, harus ekstra jaga-jaga lah, dijaga gitu ya. Pokoknya segitu dulu ya, bye bye.